Allah Rahmanur Rahim. Allah Arhamur Rahimin. Wa taubatu fardun, maka taubat adalah kewajiban bagi setiap mukminin bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian mendapatkan falah. Kalimat tubu fi'lu amrin, kata perintah. Wa yaqtadul wujub, dan menunjukkan wajibnya taubat. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau yang pertama tadi dalam surat An-Nur ayat 31. Maka yang kedua dalam surat At-Tahrim ayat 8. Walaha syurutun arba'ah. Maka yang namanya taubat ada sekian syarat-syaratnya. Yang tadi sudah disebut, yaitu an-qarib, malam yughargir. Itu dari sisi waktunya. Syaratnya selama belum ghargharah dan belum matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Batas akhir secara umum adalah ketika matahari terbit dari barat. Maka mereka semua menyaksikan kenyataan. Dan mereka sekarang mengatakan sekarang kami taubat, tidak diterima. Secara umum. Secara khusus, pada masing-masing individu, masing-masing manusia akan merasakan ketika akan matinya ghargharah. Dan saat itu dia yakin akan mati. Hatta ya'tiyaka al-yaqin. Maka ketika datang al-yaqin, maka saat itu tidak bisa diterima lagi taubat. Adapun syarat-syarat lainnya disebutkan di sini arba'a syurut. An-nadam bil qalbi. Penyesalan di dalam hati. Kalau dia menyatakan astagfirullah, astagfirullah, tapi enggak ada penyesalan dalam hati, maka itu bukan taubat namanya. Yang kedua, tarkul ma'siyati fil hal. Meninggalkan kemaksiatan tersebut saat itu juga, ketika taubat. Enggak bisa dia menyatakan istighfar, atubu ilallah, istighfar dalam keadaan dia masih melakukan terus-menerus. Yang ketiga, al-azam. Al-azm ala an la ya'uda ila misliha. Berazam, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Lihat syaratnya yang ketiga. Para ulama menyatakan bahwa yang benar adalah berazam untuk tidak kembali. Berarti syaratnya bukan syaratnya jangan kembali lagi kepada dosa tadi. Beda keduanya. Syaratnya jangan berbuat lagi. Siapa yang bisa memastikan kalau dia tidak berbuat lagi? Wallahu ta'ala alam. Mungkin manusia berbuat lagi. Bahkan bertentangan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Ketika berbicara tentang masalah taubat. Ketika hambaku berbuat dosa, bertobat kepada aku, dia tahu kalau aku maha pengampun taubat, maka aku ampuni dia. Kemudian dia berbuat lagi. Dan dia tahu aku pengampun dosa. Minta ampun padaku, aku ampuni lagi. Sampai dia berbuat lagi. Berbuat lagi. Sehingga syaratnya bukan tidak berbuat lagi. Syaratnya bertekad untuk tidak berbuat lagi. Bertekad sungguh-sungguh tidak berbuat lagi. Bisa jadi suatu saat terjadi lagi. Padahal sudah bertekad. Perhatikan perbedaannya. Berarti yang pertama penyesalan dalam hati. Kedua, meninggalkan kemaksiatan saat itu juga. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Wa an yakuna dzalika hayaan minallah. Yang keempat, hendaklah taubatnya itu karena malu pada Allah. Wa khaufan minhu, karena takut kepada Allah. La min ghairihi, bukan karena lainnya. Fa idza ikhtalla syartun min hadhihi syurut lam tasihh at-taubah. Kalau ada yang rusak salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka tidak sah taubatnya. Wa qad qila min syurutiha, dan dikatakan pula bahwa di antara syarat-syarat taubat adalah i'tiraf bid-danbi wa kathratul istighfar. Termasuk syarat taubat adalah pengakuan bahwa itu dosa, itu jelek, haram. Wa kathratul istighfar,
dan banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yahulu 'aqdal israr, yang itu akan memutus ikatan israr. Israr itu terus-menerus dalam dosa. Wa yatut ma'nahu fil jinan la talaffuz bil lisan. Dan juga disebutkan pula syaratnya oleh para ulama adalah untuknya bil jinan. Taban yani bil qalb. Dengan hati. La talaffuz bil lisan fahasab. Bukan hanya lafaz di lisan saja. Fa amma man qala bi lisanihi, adapun orang yang berkata dalam lidahnya astaghfirullah wa qalbuhu musirrun, sedangkan hatinya musir, hatinya masih terus-menerus menyukai dosa tersebut. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi hatinya berpikir, besok saya akan melakukan lagi. Nanti ada kesempatan saya akan melakukannya lagi. Itu tadi saya suka sekali kemarin itu. Ini berarti hatinya belum menyesali. Maka dikatakan kalau qalbuhu musirrun ala ma'siyatih, fastighfaruhu dzalika yahtaju ila istighfar. Maka istighfarnya dia itu butuh istighfar. Istighfarnya dia butuh istighfar. Wa saghiratuhu lahiqatun bil kaba'ir. Dosa kecilnya tadi akan bergabung bersama dosa besar. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Atau terbalik, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirah ma'al israr. Enggak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, dengan taubat. Dan gak ada dosa kecil kalau diiringi dengan israr. Israr itu terus menerus. Dosa kecil kalau dilakukan terus menerus itu dosa besar namanya. Kenapa demikian? Karena di antara bentuk-bentuk dosa besar adalah al-amnu min makrillah. Di antara bentuk dosa-dosa besar adalah merasa aman, gak takut kepada azab Allah. Itu dosa besar. Sebagaimana putus asa dari rahmat Allah. 3 dosa besar yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Yang pertama syirik billah. Yang kedua al-amnu min makrillah, merasa aman dari adab Allah. Yang ketiga putus asa dari rahmat Allah. Maka kalau dia berbuat dosa kecil tapi terus menerus, artinya dia memiliki rasa aman dari azab Allah. Tenang, gak takut pada Allah SWT. Tenangnya dia gak takut pada azab Allah, itu dosa besar. Maka dikatakan saghiratuhu lahiqatun bil kabair. Baik, kalau begitu bagaimana kabiratuhu? Kalau yang dilakukan adalah kabirah, dosa besar, dan dilakukan terus menerus. Jadi apa kira-kira? Ikhwan fillah a'azakumullah. Wa rawa 'anil Hasan al-Basri annahu qala, dan diriwayatkan pula dari Al-Hasan Al-Basri bahwa beliau berkata, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Sesungguhnya istighfar kita butuh istighfar. Yang satu istighfar astagfirullah. Ini setan ini. Sambil megang rokok. Dan itu saya saksikan sendiri. Bukan kejadian cerita kosong. Masih megang rokoknya. Astagfirullah. Ini memang setan. Disedot lagi sama dia. Apakah itu istighfar? Apakah itu taubat? Dihisap lagi setelah itu. Persis setelah kalimat selesai, dihisap lagi sama dia. Ini setan, na'udzubillah. Astagfirullah, astagfirullah. Ana masih belum bisa berhenti sampai sekarang. Astagfirullah. Dihisap lagi. Istighfar yang seperti itu butuh istighfar. Istighfar yang seperti itu adalah butuh istighfar. Kamu melecehkan makna dari kalimat istighfar. Kamu melecehkan dari kalimat astagfirullah. Kamu meremehkan kalimat tersebut. Maka ini ucapan beliau rahimahullah. Kata Hasan al-Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Sungguh istighfar kita ini butuh istighfar. Berkata Syekh al-Muallif rahimahullah, hadza maquluhu fi zamanihi. Itu ucapan Hasan al-Basri di zamannya. Fa kaifa fi zamanina? Maka bagaimana di zaman kita? Hadza alladhi yara fihi al-insanu mukibban 'ala adh-dhulmi, harisan 'alayhi, la yuqli' was-sabhatu fi yadihi.
Bagaimana dengan zaman kita? Dalam keadaan kita melihat manusia tersungkur dalam kedoliman, bersungguh-sungguh serius dalam dosa. La yuqli', tidak melepaskan dosanya. Tetapi was-subhatu fi yadihi, tetapi tasbihnya masih di tangannya. Mulutnya masih mengucapkan kalimat-kalimat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Za'iman annahu yastaghfir min dhanbih. Dia mengira bahwa dia beristighfar pada Allah dari dosa-dosanya. Wa dzalika istihza'un minhu wa istighfaf, dan itu merupakan istihza', main-main, wa istighfaf, melecehkan. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian mereka tangan kirinya merangkul pelacur, tangan kanannya memegang tasbih. Sambil digerak-gerakkan begitu. Kadang-kadang sambil mengucapkan dzikir. Na'udzubillah. Ada istighfafun wa istihza, kata beliau rahimahullah. Wa huwa mimman ittakhadha ayatillahi huzwan fit tanzil. Dan ini menunjukkan kalau dia mengambil ayat-ayat Allah sebagai perolok-olokan, sebagai main-main. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kalian mengambil ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olok. Wa rawa an Ali radhiyallahu taala anhu annahu ra'a rajulan qad faragha min salatihi. Ali melihat seseorang selesai dari salatnya. Wa qala, kemudian dia berkata, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi syariat, tapi mengucapkannya cepat. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Maka Ali berkata kepadanya, faqala lahu, ya hadha, inna sur'atal lisan bil istighfar taubatul kadzdzabin. Ya hadha, sesungguhnya cepatnya ucapanmu dalam istighfar tadi itu menunjukkan kalau kamu dusta beristighfar. Wa taubatuka tahtaju ila taubah, dan taubat kamu butuh taubat. Allahumma inna astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengucapkan dengan cepat kemudian lari. Seakan-akan dia tidak butuh untuk diberi ampun, enggak butuh untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ghufran. Orang meminta itu meminta, berharap diberi. Ya Allah, astaghfiruka ya Rabb wa atubu ilaik. Berharap. Ini enggak ada rasa harap, enggak ada rasa pingin diampuni, enggak ada itu di dalam hatinya. Hanya irtijalan di lisannya, spontan di lidahnya, kemudian pergi. Maka kata Ali bin Abi Thalib kepadanya, ya hadza, sungguhnya cepatnya lidahmu mengucapkan kalimat tadi, itu menunjukkan istighfar kamu adalah istighfarul kadzdzabin, istighfarnya para pendusta. Wa taubatuka tahtaju ila taubah, taubatmu itu butuh taubat. Taubat kamu tadi butuh taubat. Maka orang tadi berkata, ya Amirul Mukminin, wa ma taubah? Karena Ali waktu itu Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, kalau begitu bagaimana taubat? Qala ismun yaqa'da sittati ma'ani. Yang namanya taubat itu suatu nama yang mencakup 6 perkara. Taubat adalah satu nama yang mencakup 6 perkara, 6 makna. Alal madhi minad dunubi wan nadamah. Wa tadyi'il fara'id al-i'adah. Pertama, mengandung perkara yang telah lalu dari dosa-dosa. Harus diiringi penyesalan. Itu terkandung dalam kalimat astagfirullah wa atubu ilaik. Mengandung tadyi'il fara'id al-i'adah. Menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban harus diulang. Yang kemarin disia-siakan sekarang dikerjakan. Waratul madzalim ila ahliha, dan mengembalikan madzalim kepada yang berhak. Kalau dosanya merampas punya orang, kembalikan. Kalau kedolimannya menahan haknya si fulan, berikan haknya. Kalau kedolimannya adalah menganiaya si fulan, minta maafnya. Kembalikan mazalim. Wa id'abin nafsi fi ta'ah, dan memaksa diri atau mendorong diri untuk taat kepada Allah. Kama ad'abatha fil ma'siyah, sebagaimana dia memaksa atau mendorong dirinya berbuat maksiat. Kemarin kamu mendorong dirimu berbuat maksiat. Sekarang dibalik dengan kalimat astagfirullah wa atubu ilaik, dorong dirimu untuk berbuat taat.
Wa idaqatin nafsi mararatat ta'ah kama adaqatha halawatal ma'siyah. Dan kamu harus merasakan beratnya, pahitnya ketaatan. Sebagaimana kemarin engkau merasakan lezatnya kemaksiatan. Ini kamu merasa senang dengan kemaksiatan. Sekarang dibalik. Kamu harus merasa senang dengan ibadah. Walaupun terasa berat, pahit, kamu harus jalani. Wa anna tazin nafsak fi ta'atillah kama zayyantaha fi ma'siyatillah. Dan engkau indahkan atau engkau hiasi dirimu dalam taat kepada Allah sebagaimana kemarin engkau hiasi dirimu untuk maksiat kepada Allah. Biasanya orang bermaksiat dalam keadaan hatinya menghiasi. Ini hebat, ini menakjubkan, indah, nikmat segala macam diindahkan dalam hati. Sekarang engkau indahkan ibadah pada dirimu sebagaimana kemarin engkau indahkan, engkau hiasi kemaksiatan. Sekarang hiasi ketaatan. Betapa nikmatnya salat. Betapa nikmatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal buka. Dan yang keenam buka, menangis sebagai pengganti kemarin kamu tertawa dalam maksiat. Kalau kamu kemarin tertawa, sekarang tertawa, engkau belum berubah. Belum berubah hatimu. Orang yang taubat itu berubah. Tadinya dia dengan kemaksiatan senang, tertawa. Ketika taubat, sedih dia. Kenapa kemarin saya berbuat dosa? Kenapa saya berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Menangis. Itu baru dikatakan taubat. 6 perkara ini terkandung dalam kalimat yang ringkas. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Dan aku bertaubat kepadamu. Apakah bisa 6 makna yang besar hanya terucap dengan singkat, cepat, selesai? Tanpa ada raut muka yang menyesal, tanpa ada perasaan di hati kalau dia itu bertaubat, tanpa ada penyesalan. Qala Abu Bakar Al-Warraq, at-taubatu an takuna nasuha. Yang namanya taubat harus nasuha. Apa itu nasuha? Wa huwa an tadiq 'alaika al-ardu bima rahubat. Nasuha adalah bumi ini menjadi sempit dengan luasnya bumi ini. Terasa sempit bagi dia. Itu nasuha. Wa tadhiqu 'alaika nafsak kathalathati alladziina khulifu. Dan sempit dadamu, sempit dirimu sebagaimana apa yang terjadi pada 3 orang sahabat yang tinggal tidak ikut berangkat perang Tabuk. Yang Allah berikan taubat. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Kapan Allah berikan taubat pada mereka? 'Ala thalathati alladziina khulifu. Kapan? Hatta idza daqatil ardu bima rahubat. Ketika bumi sempit bagi mereka. Padahal bumi sangat luas. Tapi bagi mereka sangat sempit. Yang satu tidak mau keluar rumahnya, menangis terus di rumahnya. Terus-menerus menangis. Yang satu datang ke masjid berharap kalau Nabi mau memberikan salam. Tapi dia tidak melihat Rasulullah SAW menggerakkan bibirnya. Barangkali tidak bersuara, hanya menggerakkan saja. Dilihat bibir Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dilihat juga tidak bergerak. Gelisah. 3-tiganya gelisah. Ketakutan mereka. Yang namanya taubat, nasuha adalah kalau diiringi perasaan sempit dada, perasaan bumi yang luas jadi sempit, itu baru namanya penyesalan. Baru dikatakan taubat. Wa qila taubatun nasuh hiya raddul madhalim wa istihlalul khusum wa idmanut ta'at. Dikatakan pula bahwa taubat nasuha adalah taubat yang diiringi raddul madhalim, mengembalikan madhalimnya, apa yang dia rampas, apa yang dia ambil, apa yang dia zalimi si fulan, semuanya harus dikembalikan. Kalau berupa kedoliman fisik, harus minta ridho, minta maafnya. Walaupun harus kisos. Silahkan. Saya siap di kisos.
Kalau dia nuntut qisas, kalau dia nuntut tebusan, bayar tebusan. Ini raddul mazalim. Mengembalikan madlamah kepada yang berhak. Dengan istihlalul khusum, meminta halalnya dari lawan dia. Yang dia aniaya, yang dia zalimi, harus minta halalnya supaya dia ridha. Wa idmanut ta'at, dan terus menerus taat. Atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Karena ada katakan juga dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Maka harus diiringi dengan idman at-ta'at, terus menerus taat. Wa qila ghairu hadza, dikatakan pula dengan pendapat lain dari para ulama. Wa bil jumlati, tetapi ringkasnya, fadhunubul lati yutabu minha imma kufrun aw ghairu. Ringkasnya bahwa yang namanya taubat dari dosa, bisa dosa dalam bentuk kekufuran, bisa di bawahnya. Fataubatul kafir, kalau taubatnya kekafiran, taubatnya seorang yang kafir, imanuhu ma'ana damihi ala salifi kufri, dengan keimanan dia dan penyesalan atas salifi kufri, penyesalan dari masa lalu kekafirannya. Walaysa mujarradul iman nafsat taubah, bukanlah ketika dia beriman cukup itu sebagai taubat, tetapi harus diiringi dengan penyesalan terhadap kekafirannya. Selama ini saya kafir, selama ini saya menentang Allah dan Rasulnya, harus disesali. Adapun yang ghairul kufur, adapun yang selain kufur, bisa ada dua juga. Imma haqqullah atau haqqun lillah, wa imma haqqun li ghairi. Bisa dosanya dalam bentuk hak Allah yang dia langgar, atau dalam bentuk hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa haqqullahi ta'ala yakfi fit taubati minhu tark. Adapun kalau merupakan hak Allah, maka cukup taubatnya dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Ghaira anna minha ma lam yaktafi syara' fiha bimujarrad tark. Kecuali perkara-perkara yang memang ada konsekuensinya. Tidak cukup hanya meninggalkan saja, tetapi ada dendanya misalnya, atau ada tebusannya, maka harus dikerjakan. Bal adhafa ila dzalika fi ba'dihha qada. Bahkan ada beberapa hukum-hukum yang kalau dia taubat tidak hanya berhenti dari perbuatan dosanya, tetapi ada qada. Seperti salat dan puasa. Mengqada apa yang masih sempat diqada. Demikian pula puasa. Wa minha ma adhafa ilaihi kafarah. Ada pula yang diiringi dengan kafarah, tebusan. Kal hanthi, seperti dia melanggar sumpah. Maka selain taubat harus kafarah. Kafaratul aiman, menebus sumpahnya dengan puasa 3 hari atau dengan yang lainnya. Wa amma huququl adamin, adapun kalau berkaitan dengan haknya anak Adam, fala budda min isaliha ila mustahiqiha. Maka tentunya harus disampaikan kepada mereka yang punya hak, harus dikembalikan hak-hak mereka. Fa in lam yujadu tasaddaq anhum. Kalau tidak dapati, maka bersedekahlah atas nama mereka. Orangnya kemana nggak tahu, bahkan dicari nggak ketemu. Bersedekah sejumlah uang dia atas nama dia. Wallahu ta'ala, ini salah satu pendapat para ulama. Tasaddaq anhum, bersedekah atas nama mereka. Wa man lam yajid sabil li khuruji ma alaihi li'sarihi fa'afullahi ma'mul. Kalau dia tidak mampu juga, bukan hanya masalah tidak ketemu orangnya, tapi hartanya dia enggak punya. Yani karena i'sar, karena dia betul-betul keadaannya sulit. Fa'afullahi ma'mulun wa fadluhu mabdul. Maka harapan kepada Allah terus. Harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakam dimna minat tabi'at, fakam dhamina minat tabi'at wa badal minat sayyi'at bil hasanat. Betapa banyak terkandung dari sekian perkara-perkara
dan pengganti dari kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. yakni kamu berbuat dengan amalan saleh, bertaubat, berharap kalau dosanya dengan si fulan dan si fulan yang dia tidak bisa menebusnya karena nggak punya harta, mudah-mudahan bisa terhapus. Wa alaihi an yukthir minal a'mal salihat. Kalau begitu, dia harus memperbanyak amalan-amalan saleh. Wa yastaghfir liman zalamahu, dan dia harus beristighfar dan meminta maafnya kepada orang yang didolimi dari kalangan mukminin wal mukminat. Fahadal kalam fi haqiqatit taubah. Ucapan ini semua adalah pada bentuk hakikat taubat. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya باذنillah taala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.